bulan Suro atau disebut dengan awal tahun baru Jawa. Dianggap sebagai waktu yang paling sakral. Gerbang alam gaib dipercayai terbuka lebar. Weton legi harus tahu hal ini. Dan perjanjian Nyi Roro Kidul di bulan Suro. Salam Rahayu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai perjanjian Nyi Roro Kidul di bulan Suro. Perjanjian ini terjadi antara Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Dalam mitologi dan primbon Jawa, kisah perjanjian Nyi Roro Kidul di bulan Suro berakar dari sejarah spiritual berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Siapa saja yang memiliki weton legi, semoga sehat selalu, dijauhkan dari segala macam mara bahaya balak bilahi. Hubungan mistis di bulan Suro. Karena apa? Karena hubungan mistis ini dikenal dengan sebutan perjanjian Abipraya. Loh, ya toh? Karena apa? Karena perjanjian ini terjadi antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul atau disebut dengan penguasa Laut Selatan. Nah, betul lagi harus tahu mitos, fakta dan mitos terkait perjanjian tersebut menurut kepercayaan masyarakat Jawa. Asal-usul hubungan perjanjian Abipraya. Di bulan Suro ini Nyi Roro Kidul turun. Banyak orang mengatakan Nyi Roro Kidul mitose mantu, kajatan gaib. Dan isi perjanjian tersebut, Nyi Roro Kidul berjanji membantu dan melindungi kerajaan Mataram Islam beserta seluruh keturunannya dari serangan musuh-musuh kerajaan. Nah, harus tahu metodologi ini. Karena apa? Karena di bulan Suro ini gelombang rezeki turunnya wahyu, turunnya pulung. Tetapi metodologi harus hati-hati dan waspada. Hubungan spiritual sebagai bagian dari ikatan gaib. Setiap Raja Mataram yang bertahta hingga pecah menjadi Keraton Yogyakarta dan Surakarta secara spiritual dianggap menikah atau berpasangan dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan. Dan ini hubungan spiritual dan perjanjian Nyi Roro Kidul. Selanjutnya, di bulan Suro ini termasuk awal tahun baru Jawa. Dianggap sebagai waktu yang paling sakral. Energi spiritual kuat atau disebut dengan manifestasi perjanjian di bulan Suro. Pada malam 1 Suro,
gerbang alam gaib dipercayai terbuka lebar. Hati-hati, khususnya di malam 1 Suro. Loh, karena apa? Karena energi spiritual mencapai puncaknya. Adanya terkait perjanjian tersebut dan muncul beberapa mitos yang kuat di masyarakat Jawa. Loh, ya toh. Ini namanya disebut dengan manifestasi perjanjian di bulan Suro. Adanya lampor, mitosnya adanya lampor atau disebut dengan iring-iringan pasukan goib. Dan ini masyarakat mempercayai bahwa di malam 1 Suro pasukan gaib Nyi Roro Kidul keluar atau menuju ke Gunung Merapi atau keraton-keraton di Jawa. Oleh sebab itu muncul larangan keluar rumah saat malam hari, khususnya di malam 1 Suro. Agar apa? Agar tidak berpapasan dengan pasukan mistis, pasukan gaib. Ini bisa membawa kesialan atau sengkolo geden. Hati-hati yang memiliki wetonlogi di bulan Suro harus waspada. Mitosnya apa? Nah, ini mitos bulan Suro. Mitosnya Nyi Roro Kidul mantu atau disebut dengan kajatan gaib. Dan ini dipercayai oleh masyarakat lokal bahwa di bulan Suro ini Nyi Roro Kidul wayahe mantu. Loh, ya toh, menggelar kajatan geden, kajatan besar di kerajaan pantai selatan. Nah, hati-hati yang memiliki weton legi di bulan Suro. Energi spiritualmu sedang meningkat pesat. Bahaya. Harus mampu mengendalikan diri dan bertirakat atau puasa batin. Dan ini memiliki pantangan berdasarkan primbon Jawa. Akibatnya apa? Akibat adanya perjanjian dan aktivitas gaib yang masif di bulan Suro. Sehingga primbon Jawa menetapkan beberapa larangan yang ketat bagi seluruh masyarakat dunia. Loh, ya toh, menggelar hajatan besar, larangan mantu atau larangan menikah, dilarang keras mengadakan pesta pernikahan yang gede di bulan Suro. Karena apa? Karena melanggar larangan ini, mitosnya memicu kemarahan Ratu Pantai Selatan. Karena apa? Karena dianggap bersaing, menyaingi hajatane atau melanggar kesakralan bulan prihatin atau disebut bulan peristiwa geden, peristiwa besar di bulan Suro. Sehingga mampu mengobrak-ngabrik bulan yang sangat sakral. Ini bahaya sekali ini apabila melanggar. Biasanya mitosnya minta tumbal. Nah, ini sangat dilarang, jangan dilanggar. Karena apa? Karena bulan Suro bulan prihatin. Hati-hati. Menurut esensi budaya Jawa, bulan Suro sebenarnya adalah bulan untuk prihatin, menahan hawa nafsu. Waktu ini lelaku. Loh, ya toh, lelaku diri, pembersihan diri.
alih-alih bersenang-senang, nggak boleh. Dan ini masyarakat dunia dianjurkan melakukan meditasi atau berpuasa, tirakat, wayahe mencuci barang antik atau pusaka. Loh ya toh, bulan Suro sangat sakral. Atau berdoa demi keselamatan. Ndonga sing akeh. Perbanyak baca sholawat. Hati-hati, siapa saja yang memiliki weton legi di bulan Suro ini, kendalikan diri. Kendalikan diri, puasa pas di hari kelahiran. Niscaya terkabulnya hajat apabila jenengan dalam keadaan bersih. Lha ya ta, dongane gampang terkabul. Secara budaya, kisah perjanjian ini merupakan simbol legitimasi politik dan spiritual raja-raja zaman lama. Loh ya ta, merupakan simbol legitimasi politik dan spiritual raja Jawa zaman lama, dan kemudian bertransformasi menjadi kearifan lokal agar manusia lebih mawas diri. Supaya kita mawas diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya ta, harus tahu teologi ini di bulan Suro. Wayahe lelaku, wayahe menahan hawa nafsu, dan banyak berdoa. Karena apa? Karena di bulan Suro ini termasuk bulan yang sangat sakral. Gelombang rezekimu pesat turun. Turunnya wahyu kejayaan sing akeh-akeh donya. Gitu. Sing akeh-akeh donga. Perbanyak baca sholawat. Niscaya hidupmu takkan pernah kekurangan suatu apapun hingga usia tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.